Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi dan juga pemikiran dari Fatimah Mernissi. Fatimah Mernissi lahir di sebuah harem, tepatnya di Maroko, yaitu pada tahun 1940. Masa kanak-kanak Mernissi dilalui bersamaan dengan situasi kekacauan yang terjadi di Maroko akibat seringnya pertempuran antara pasukan Kristen Spanyol dan juga Prancis. Fatimah Mernissi menerima pendidikan secara tidak formal dari neneknya, yaitu Lala Yasmina. Lala Yasmina memberikan banyak pelajaran tentang sejarah Islam. Ajaran dari neneknya itu yang sehingga mengarahkannya pada fokus kajiannya, yaitu tentang keperempuanan. Adapun pendidikan formal dari Fatimah Mernissi, yaitu ia diterima di sebuah sekolah Al-Quran yang didirikan oleh kelompok nasionalis sejak umur 3 tahun. Kemudian ketika itu pula Fatimah Mernissi mulai menghafal Al-Quran. Pada saat itu dia masih kecil. Pendidikan menengahnya ia lanjutkan di sekolah khusus perempuan yang dibiayai oleh seorang protektorat Prancis. Fatimah Mernissi kemudian melanjutkan studi perguruan tingginya, yaitu di Prancis pada tahun 1957 dengan belajar ilmu politik di Sorbonne, Prancis, dan juga di Universitas Brandeis di Amerika Serikat pada tahun 1973, di mana ia mendapatkan gelar doktor di sana. Pemikiran Fatimah Mernissi banyak sekali mengenai feminisme yang bertujuan untuk menggugah semangat para wanita muslim untuk bangkit. Kemudian pemikiran Fatimah Mernissi yang pertama yaitu mengenai sebuah hadis yaitu tentang hadis misogini, yang menurutnya hadis tersebut sangat mendiskreditkan, dalam artian melemahkan keperempuanan, melemahkan seorang perempuan. Seperti hadis yang telah diceritakan kepada kami, Utsman bin Haitsam telah menceritakan kepada kami Auf dari Hasan dari Abu Bakrah berkata, Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan kalimat pada hari perang Jamal ketika menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa putri Kisra telah memerintah kerajaan Persia. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan sukses kaum masyarakat yang menyerahkan untuk memimpin urusan mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan Nasai. Pemikiran yang kedua yaitu mengenai jilbab. Mernissi menggugat penafsiran ayat-ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 53 yang oleh para ulama dijadikan dasar lembaga hijab. Berdasarkan pemahaman ini terjadi pemisah bahwa hanya laki-laki yang boleh memasuki sektor publik, sedangkan perempuan hanya berperan domestik. Menurut Mernissi, penafsiran semacam ini harus dibongkar dengan mengembalikan makna berdasarkan konteks historisnya.